yang saya hormati, Pak Lurah. Nama dan alamat Pak? Ya, nama saya Pak Sulitri. Rumah saya di sebelah kita, jauh dekat di sebelah. Ya, yang saya hormati Pak Lurah, Pak Kali Adat, ya, Pak Babin sana ada ya. Ya, hadirin yang saya hormati semuanya. Om Swastiastu. Saya ini sebagai bukan tokoh saya. Kalau tokoh itu ada dua Pak. Tokoh yang memang ditokohkan karisma. Tokoh yang ditokohkan ditunjuk. Contoh, mungkin Pak Sumidri itu tokoh yang lahir dari tokoh. Jadi Sigadi Bung Karno dia dari tokoh. Kalau lurah itu memang ditunjuk oleh bupati. Ditokohkan sebagai bupati tokoh. Ya biar paham gitu. Ya biar paham. Saya kebetulan bekas mantan camat, 2 kali jadi kepala desa, 2 kali jadi kepala desa, 1 kali jadi camat, jadi sekda gitu Pak. Dan sekarang jadi prajuru adat, ketua kremasi Beleng saya. Ya banyak, tapi saya masukkan Pak Lurah ini biar tahu juga. Saya juga pernah diupas. Suatu ketika saya pernah mengikuti Pak Bupati. Ya. Kantor desa, kantor dinas lurah ini ya dulu tempatnya di LPD. Kan ingat ya, mungkin ada teman yang tahu tuh LPD. Saya mengajukan kepada Pak Bupati, Pak, bagaimana semua kantor lurah itu pinjam tempat di desa adat. Contohnya Banyuasri, ya, Banyuasri kantor desa adat yang benar. Kendra juga kantor desa adat, termasuk yang di kantor lurah. Itu kantor desa adat. Nah sekarang semua kantor-kantor dinas itu diberikanlah kepada, contohnya kantor rumah jabatan camat Beleng dikasih banyak paketan, yang di sana dikasih juga Banyuasri. Terus di sini saya mengusulkan bagaimana kantor lurah Bejunik dikasihkan kantor penerangan. Kamu macam-macam dia ngomong gitu kan. Saya Pak Bupati, loh Pak, saya kan mendasar Pak, karena ini itu kantor penerangan, mungkin Pak Sadri tahu dia. Kantor penerangan itu departemen aset pusat. Tetapi saya yang mendasar sudah otonomi daerah. Otonomi daerah Pak yang punya kewenangan. Bangga pesen gitu. Akhirnya apa yang jadi pertimbangan saya? Apa ya? Disetujui dikasihkan kita. Nah itu ya. Ini dari Baluran Pak Lurah biasanya tahu ini Pak anggota dewan juga. Saya akan bersyukur paling luas ini sekian hektar ya. Paling luas kantor lurah ini. Ya syukur ada TK itu. Yang kedua masalah pendapatan kelurahan Pak Lurah. Saya hati-hati juga menandakan ya. Karena saya pernah sering saya sampaikan pada lurah. Lurah itu memang ada dia anggaran pendapatan desa, anggaran pendapatan kelurahan beda. Kalau ada seperti tadi dibilang betul sih, dia bisa menentukan otonom ya. Tapi kelurahan itu luncuran dananya dari APBD terbatas memang ya. Tetapi dia diberikan kewenangan untuk memungut ini terhadap ya seperti tadi disampaikan pada perusahaan, kepada gini, pada boleh ya itu. Tetapi berdasarkan lembaga musyawarah di LMK, kalau di kelurahan LMK, kalau di ini LMK. Sepakat kan itu. Oke itu ya masalah kelurahan Pak Lurah, bahwa apa yang saya sampaikan nanti kalau tidak berkenan, tidak cocok, mohon maaf ya. Karena saya tahu tentang di sadar Beleng saya juga agak kritis. Yang kedua masalah perarem yang ada sediakan, ada perda ya Pak. Perda dari gubernur itu Pak Koster di tahun nomor 14 nomor sekian itu dibentuklah lembaga adat ini untuk bisa punya kewenangan ini. Ya baik kewenangan ini kok ada. Ya tetapi itu disesuaikan dengan desa Kalepatre, desa Bali Krama, desa Mawacare. Bali Krama secara keseluruhan, Mawacare, berada di Mawacare. Caranya di desa setempat itu mana? Desa Kalepatre, kala waktunya itu begini aja. Itu pakai ada aja. Makanya di sini tadi disampaikan waktunya kalinya di sini kali tidak diizinkan ogoh-ogoh. Betul itu. Saya dukung. Mungkin bukti waktu ada ogoh-ogoh terjadi lagi ya itu bisa kita ini diadakan. Itu yang kali ya kalau mau cari caranya beda, ada sama. Nyepi ada di Bejunik yang nyepi ada di Bulu Dalam ada di sini. Kan keluar ya. Nah itu yang saya sampaikan, mohon maaf. Terus yang terkait dengan ruhutan ya, peralatan
akan dirubah menjadi Banyuning Selatan. Bapak Ibu yang warga baru di Banyuning Selatan, kami ini adalah 9 sanggah, 9 dadia yang ada di lingkungan Banyuning Selatan. Biar tidak cemburu ini, kakek kami kalau dulu ngayah di pura ikut. Nah itulah penghargaan yang diberikan. Tetapi tidak menutup kemungkinan karena beliau itu tidak tahu ada kecemburuan. Nah kemudian adanya air Yahanakan ini pada saat makbakam pertama tahun 80, masang pipa dari itu adalah semua warga Penglatan gotong royong tanpa gaji yang dikomando oleh Beli Putu Sumadri. Nah itu. Nah maka dari itu kami sebagai warga Penglatan berterima kasihlah kepada penjuru adat asli Prarem yang telah ditentukan seperti itu, dan kami mohon kepada Bapak semuanya, terutama yang beda, misalnya yang berbeda agama, kami tidak semata-mata. Saya kira pengusir kami yang ada di adat Banyuning tidak akan membedakan seperti itu karena situasi dan kondisi. Kalau Bapak-Bapak mengetahui pada tahun itu kami warga Penglatan tidak punya balai banjar, harus membeli sendiri, dibantu oleh adat di sana. Pengisir yang dari Banyuning semuanya ada. Nah maka dari itu kepada Bapak semuanya, jadi hasil parab ini kami sebagai warga Penglatan menerima dengan baik. Kemudian kami sarankan, karena warga Penglatan khususnya banyak yang tidak mampu, 3 bulan akan memungut yang 100.000, tolong ada info. Pangdan pocol tekenyanan sing lapipi semuanya tukang terpulih. Yang lunas tolong apa nabi aduk 3 bulan melalui Bapak Kepala Lingkungan kami akan menyampaikan kepada warga Penglatan biar ada info lebih dahulu. Nah kemudian yang terakhir, kebetulan ada pengelolaan air di adat Banyuning, karena di lingkungan Banyuning Selatan ada tempatnya, kebetulan di tempatnya wadah Sabtu dulu ada pengelolaan, coba tambahkan pengembangan pengelolaan air di sana, karena warga di lingkungan Banyuning Selatan saya lihat banyak juga mengambil air ke Pulau Desi. Jika hal itu memungkinkan, saya mohon kepada penjuru adat yang ada di Banyuning untuk memberikan fasilitas semua warga yang ada di lingkungan Banyuning. Ini wadah sahabat ke sosial. Ini mohon penjelasannya Bapak Madin. Untuk ini kami kena berapa? Kalau di situ kan tadi penjelasannya saya lihat itu per orang, Bang. Jadi kalau kemudian kita punya 2 usaha dan kebetulan tempatnya semuanya di Banyuning, kami sebagai Karamo Tamyu kena berapa? Kita pertanyaan saya singkat. Terima kasih Pak. Nanti pada teman-teman yang ada di Gandike, pertama dia ingin ngaturan para musik semen, ini mungkin yang baca dari Prarem itu untuk yang Karamo Tamyu Sandi Sampun Jentek itu kena 360 awalnya kan ya tadi. Jadi yang sampaikan bisa terkejut teman-teman di yang tiga. Kewanten dengan keputusan prajuru desa adat ini sangat menegakkan buat kami. Kenapa? Karena menjadi 200.000 dan penurunan. Kalau sebelumnya di kami itu kena 150.000. Peningkatan 50.000 mudah-mudahan tidak begitu bermasalah. Dan dia bayar dari sejak awal atau semakin pun tetap taat ya. Nah, yang perlu yang sampaikan begini. Kami yang ada di sana, ada yang memang punya rumah dan menetap seperti di Dian. Ada yang punya rumah tetapi orangnya tidak ada di sana. Namun tetapkan aturan iki yang dipakai pasti gitu kan. Nah sekarang permasalahannya adalah perhitungannya yang mungkin bisa perkirakan niki kan per kakang ya, per kakang. Nah ke depan nanti wenten pemikiran kadi puniki karena di Banyuning niki kan semakin berkembang termasuk dengan adanya pendidikan dan seterusnya, wenten mahasiswa yang kos yang bisa jadi juga
masuk ke dalam keramba pegunungan, kan bisa jadi. Nah, untuk kondisi tadi Unika, apakah mereka yang mahasiswa misalnya itu pacang dikenakan apa tidak? Dikenakan apa tidak, itu kan mandat kami bisa menyampaikan nanti kepada yang ada di wilayah setidaknya ring Ayudhya Nika gitu. Ini perlu disampaikan nanti biar kami bisa jelas gitu. Apa mereka digratiskan karena memang posisinya misalnya mahasiswa, silakan gitu. Terus berikutnya kami juga merasa sangat mesti mengacungkan jempol berkaitan dengan aplikasi Edesaku. Pertanyaan dia, apa tidak memungkinkan ya bagi kami nanti pembayarannya adalah langsung lewat Niki gitu, sehingga transparansi terjamin. Yang kedua juga dan kucing-kucingan. Kasihan kan berjuru rame-rame tahu-tahu rumah kosong. Kasihan berjuru rame-rame tahu-tahu sing lapis. Bisa jadi juga karena dia pun bisa juga seperti ini ke orang sing lapis bilang ini gitu kan, karena mendadaknya. Makanya wau kalau disampaikan 3 bulan sebelumnya diinformasikan luar biasa nih kan. Tetapi akan sangat luar biasa jika kami bisa membayar langsung lewat Desaku. Mudah-mudahan Banyuning niki betul-betul kan batu Banyuning bersatu. Kalau sebelumnya baru nih kan Banyuning yang selalu seru gitu. Makin luar biasa. Oke, sukses medahat menawi itu punika yang bisa yang sampaikan. Mohon maaf jika wenten atau yang nanti berkenan. Sukses. Yang ring BTN Banyuning Indah. Betul swaspo yang bertempat tinggal ring Banyuning Indah. Perpakian jujang simpel mantan, karena semua wau kepaparan antuk keturunan. Karena jujang riki inggih punika termasuk kramo tamu yang orang Hindu kramo tamu. Berkaitan dengan keturunan itu 200.000 kan. Patut nika kan? Ya 200.000. Anika yang kemana handuk di tiang itu tiang tenjongan mulir bertemu menolak itu. Tiang dikaitkan dengan penduduk pengelatan itu. Sebenarnya patah dia. Tiang di BTN juga melaksanakan upacara juga. Tiang tak puro di BTN ini. Puro sanu pasyangan kabeh pepulun dan UTI. Sekali patut seni penduduk dari pengelak itu ngayang masih ku banyak itu. Tidak kalau piodalan nupe rek rahino ngerkasih julung wangi tidak tadi turun alat ngayah itu dalar melaksanakan nopi wastane pecaruan awur kesano dalar titian kendang yang kemana handuk titian posisi titian sarang penduduk pengelak itu nika adiri titian numun contoh titian patah kan nah yoman kadatos nika penduduk pengelakkan dengan titian sana berdomisili di BTN itu supaya ditinjau kembali pengertian itu yang mana untuk titian samakan itu yang 150 ini berarti titian penduduk yang di BTN tamu itu sarangan 150 betul itu pihaknya titian maknanya wenten mau bedo-bedokan gitu. Karena tidak pengayom masih buru dikirim ke BTN. Sana kapan kali niki permasalahan PDAM gitu. PDAM niki yang pesan niki di BTN Banyuning Indah niki kan mati gitu. Sampun tijang WA atau aturan niki anggapkan yang Bapak dan berdua sebagai supir bus, Pak. Jadi supir bus Banyuning untuk membawa arah Banyuning ke depan yang lebih maju. Jangan sering-sering menoleh spion, Pak. Boleh yang ke depan. Masa depan Banyuning ada di tangan Bapak berdua. Sehingga apapun permasalahan yang lalu sudah berlalu, sekarang buatlah masa depan Banyuning lebih baik. Kemudian terkait dengan Pak Ronald bilang anggaran lurah memang sedikit betul, Pak. Tetapi coba sekarang dengan adanya wakil rakyat kita di DPR, usulkan Pak. Anggaran kelurahan kan
kan juga untuk melayani masyarakat sama dengan di desa. Cuman aparaturnya dibayar dari pemerintah. Dipotong biaya aparatur, sisanya biar sama dengan di desa, sehingga itu untuk bisa dikembangkan. Yang kedua terkait dengan pengelola air bersih, Pak, yang sangat setuju sekali, Pak. Ini sumber pendapatan, Pak. Kalau air bersih itu dikelola dengan baik, saya yakin, Pak, pendapatan akan lebih baik. Yang penting tata kelola yang benar. Termasuk juga tata kelola aset-aset desa adat, Pak. Karena aset desa adat Banyuning, Ampura itu yang diri banyak sekali penghasilan dari desa adat, Pak. Kalau ini dibangkitkan, betul-betul ditata kelola dengan baik, kira-kira apa yang tadi disampaikan, kalau bisa gratis semua, berdasarkan dari sumber-sumber pendapatan desa adat, pasti dikepak kalau itu dikelola dengan baik. Dan yang kedua terkait dengan keputusan prajuru, mungkin di sini yang sampaikan masih belum ada nomornya, Pak, keputusan prajuru. Tadi di slide belum ada keputusan nomor berapa, tanggal berapa. Ini cuma masukan. Dan selanjutnya terkait dengan tiang yang tersedia, Pak, di Jalan Gempol Gang Camat 14, yang sampun kurang lebih 30 tahun di Banyuning, Pak. Setiap tahun dia sudah kena. Kemarin sebelum nyepi Banyuning juga sudah kena. Nah sekarang untuk tahun 2024 ini apakah juga kena, Pak, terkait dengan itu? Nah sehingga apakah sama keturunan yang kemarin sebelum menyepi Banyuning dengan yang untuk yang baru itu, Pak? Ya, jadi dia sebagai warga Banyuning apapun keputusannya siap mendukung, Pak, selama kemampuan yang ada, Pak. Ini kurang lebih itu yang saya sampaikan. Merasa berbangga mendengar apa yang telah Bapak-Bapak sampaikan. Yang pertama dari Pak Swaspe, yang langsung aja karena tadi Bapak juga bilang dulu poin. Apa yang menjadi keputusan untuk nilai rupiah, mohon maaf yang sebesar-besarnya, tetap untuk warga Bapak yang di BDN Indah 200.000. Kenapa? Kalau dibandingkan dengan yang di Pengelatan itu memang sudah restu turun-temurun dari zaman dulu sekali. Yang modern ada dari ampun ragane membuat aturan seperti ini ke 50%. Untuk ini yang ampun banget, lunas dulu sekali ini. Untuk penyampaian ke PDAM, selama Bapak menyampaikan ke desa adat, kami pasti akan menyampaikan juga keluhan Bapak tentang PDAM. Kami akan bantu menyampaikan, tapi kami bukan tidak punya hak untuk mengelola itu, enggak. Karena ini PDAM untuk air belereng kan kadang nah, kami siap untuk menyampaikan, membantu jika ada keluhan dari warga kami. Ini untuk Pak Swaspe. Kemudian untuk Pak Sudeje, bagus sekali ya. Jadi kita jangan melihat sepion kiri kanan, kita lihat ke depan. Suksema, Pak. Jadi kebetulan sudah ada anggota dewan di sini di Banyuning. Mudah-mudahan Pak Dokter Hewan Nyoman Dukejaya mendengar keluhan warga, mohon ditindaklanjuti. Utamakan Banyuning dulu, jika ada bantuan baru keluar. Gitu, oke. Kemudian pengelolaan air bersih dan pasar, memang kelihatan dari luar, Pak, ampura banget nih. Kelihatan dari luar Banyuning itu kaya, ngelah LPD, ngelah pekan, ngelah sakewandan ampura. Niki kan wow 8 bulan yang niki sampai Agustus. Nah setelah yang tinjau, yang pelan-pelan niki, yang kelola dumun pasar sudah meningkat ya, dari pendapatan per bulan 4 juta sekarang sudah menjadi 8 juta, sudah mengalami peningkatan. Tapi untuk air, untuk diketahui air, dia pasang surut dan nampaknya lucu dia. Kalau pas musim hujan kering dia, nggak ada air biasanya. Pas musim kering justru ada air. Menurut yang tahu tentang air, begitu musim hujan kan, karena ini datangnya dari batu, dia akan mengembang dia. Mengembang otomatis tertutup pori-porinya, air yang keluar sedikit.
dan sampai saat ini kami akan program air itu akan kami kelola mulai bulan September ini akan kami tertibkan yang melalui. Kemudian untuk apa tadi ya? Aset desa sudah tadi. Untuk keputusan Pak Dokter coba ditunjukkan. Nah. Di hari yang berbahagia ini menjadi lengkap. Terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah mengikuti acara ini hingga selesai. Demikianlah acara sosialisasi Prarem Kasuketan Krama Desa Adat Banyuning pada hari ini. Semoga bermanfaat dan membawa kesan yang baik bagi kita semua. Saya dan panitia petugas mohon dimaafkan atas salah-salah kata dan perbuatan. Kami undur diri dan pamit. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yesus semua.